Designing Security, Computing and Network Environmental D3 MI Unisbank. Arsitektur enterprise adalah satu gambaran dari struktur dan perilaku dari proses, sistem informasi, personel, dan unit-unit dalam satu organisasi yang diselaraskan dengan tujuan dan arah strategis dari organisasi tersebut. Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam usaha organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen, dan peta kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Fungsi dari arsitektur keamanan yaitu melindungi aset-aset vital penting suatu organisasi dari berbagai upaya jahat yang mengancam. Arsitektur tersebut juga perlu terus dimonitor dan dievaluasi. Kemudian, tujuan dari arsitektur keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan struktur, koherensi, dan kekompakan. Kedua, harus mengaktifkan keselarasan business to security. Ketiga, ditetapkan secara top-down dan dimulai dengan strategi bisnis. Yang keempat, memastikan bahwa semua model dan implementasi dapat ditelusuri kembali ke strategi bisnis, kebutuhan bisnis yang spesifik, dan prinsip-prinsip kunci. Yang kelima, menyediakan abstraksi sehingga faktor rumit seperti geografi, agama, dan teknologi dapat dihapus dan digunakan lagi pada berbagai tingkat dan secara detail dilakukan hanya bila diperlukan. Yang terakhir, membentuk standar yang sama untuk keamanan informasi dalam organisasi. Kerangka arsitektur. Kerangka arsitektur jika dilihat dari sudut pandang bisnis, memodelkan komponen organisasi yang terdiri atas proses bisnis, peran, tanggung jawab, dan struktur organisasi. Jika dilihat dari sudut pandang informasi, arsitektur informasi termasuk model data, integrasi, dan aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan organisasi. Keamanan informasi fokus pada 3 hal prinsip utama, yaitu pertama confidentiality, yang kedua integrity, yang terakhir availability. Kerangka arsitektur jika dilihat dari sudut pandang teknologi merupakan infrastruktur teknologi informasi yang terdiri atas konfigurasi hardware dan software yang berdasarkan pada kebutuhan keamanan dari suatu arsitektur informasi. Kemudian kita lanjut ke 2 pendekatan strategis untuk merancang arsitektur keamanan. Banyak pendekatan dan kerangka kerja yang dapat kita gunakan saat ini untuk merancang sebuah arsitektur keamanan. Banyak di antaranya sebenarnya merupakan evolusi dari pendekatan atau kerangka kerja untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Walaupun detail spesifikasinya agak berbeda, tapi secara umum semua pendekatan atau kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memodelkan proses-proses apa yang dilakukan oleh bisnis dan bagaimana proses-proses tersebut dijalankan dan diamankan. Pendekatan-pendekatan tersebut memodelkan organisasi, peran-peran, entitas, dan hubungan-hubungan yang ada atau seharusnya ada untuk menjalankan sekumpulan proses bisnis. Untuk pendekatan strategis ada 2. Nah, yang pertama pendekatan model proses. Pada model proses dilakukan pemodelan terhadap proses-proses yang terjadi untuk berbagai elemen arsitektur. Misalnya model diagram blok web server yang menjelaskan bagaimana setiap web server harus diimplementasikan serta proses apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam setiap blok tersebut. Sedangkan model kerangka kerja relatif lebih fleksibel karena hanya mendefinisikan bagaimana metodologi menyusun arsitekturnya saja. Contoh model kerangka kerja ini yang sangat populer adalah Zachman Framework dan TOGAF. Pada Zachman Framework, pemodelan arsitektur berbasis pada matriks jenis model terhadap sudut pandang pemodelan. Sedangkan kerangka kerja TOGAF mendefinisikan sebuah metodologi pengembangan arsitektur yang cukup detail dan komprehensif di mana
Aspek keamanan merupakan bagian penting dalam prinsip desainnya secara keseluruhan. Komponen arsitektur keamanan informasi. Menurut Jan Kilmeyer, komponen dari arsitektur keamanan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian keamanan atau infrastruktur. Yang kedua, kebijakan standar prosedur keamanan. Ketiga, baseline keamanan atau penilaian risiko. Keempat, program pelatihan dan kesadaran keamanan. Kelima, ada kepatuhan. Keenam, pendeteksian dan monitoring. Kemudian ketujuh, tanggapan emergensi dan insiden komputer. Kedelapan, rencana kelanjutan bisnis atau pemulihan rencana. Sekian penjelasan materi mengenai Designing Security Computing and Network Environmental.